Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah tengah minggu, walaupun hanya melalui secara online. Kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan apa pesan Tuhan hari ini. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada hari ini menikmati berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan, menikmati kesehatan yang Tuhan beri atas hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang benar-benar begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan pondasi dalam perjalanan kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami semua yang mendengarkan boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang saya akan bawakan, saya beri judul setia. Saudara, mungkin saudara sering berjumpa dengan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia kepada tuannya, setia kepada pekerjaannya, setia kepada pelayanannya. Tidak sedikit banyak orang melakukan ini. Banyak orang menjalankan yang namanya setia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata setia ini adalah kata yang dimana dia harus berkorban, dia harus taat, dia harus tunduk, dia harus mengerjakan sekalipun banyak susah payah yang mungkin dia lewati. Tapi kalau dia setia, betul-betul dia boleh melihat sesuatu hal yang dia dapat. Dia akan melihat di mana lewat kesetiaan itu dia boleh meraih semua apa yang dia harapkan, dia cita-citakan. Termasuk jika saudara mungkin ya sebagai pegawai, sebagai staf, sebagai pekerja harian. Kalau saudara setia kepada Tuhan, saudara akan melihat buah-buah kesetiaan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Terlebih kalau kita mau setia kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kata setia ini Allah nantikan dalam setiap kehidupan kita. Allah nantikan di dalam setiap perjalanan keimanan kita. Allah mau meminta supaya kita benar-benar selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita percaya dengan penuh setia kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dalam satu ayat firman Tuhan, saya akan baca dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6, dikatakan begini. Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Amsal ini tidak hanya sekedar ditulis begitu saja, tapi itu kitab Amsal ini memberi pengertian luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, di dunia ini kita juga seringkali berjumpa dengan atau mendengar banyak orang baik hati. Baik, hatinya baik, hatinya lembut dan sebagainya gitu kan. Hatinya kelihatan ya tidak ada masalah, hidupnya baik-baik saja. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi sekalipun kita baik gitu ya, sekalipun kita mungkin kelihatan luar biasa kebaikannya,
kita mungkin suka berbagi, kita suka memberi, kita suka melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang. Tapi dikatakan kesetiaan belum tentu ada pada orang itu. Kesetiaan belum tentu ada pada orang yang baik hati. Kenapa? Karena ada perbedaan, orang yang baik hati dengan orang setia itu berbeda. Kalau orang setia pasti baik hati. Kalau orang setia pasti dia tetap melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Nah, sebab itu dikatakan tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, ini Alkitab mengatakan begitu sulit kita berjumpa atau kita menemukan gitu kan. Kita menemukan orang yang setia. Kenapa? Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kesetiaan kita diuji gitu ya. Kesetiaan kita diuji, apakah benar-benar kita mau tetap setia atau tidak. Karena begitu banyak ujian yang dapat menghambat, menghalangi kesetiaan kita. Terlebih kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita percaya akan Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, bahkan mungkin kita sudah melakukan sesuatu. Tapi terkadang hambatan begitu banyak sehingga kesetiaan kita kepada Tuhan bisa luntur. Kita tahu bersama pengaruh-pengaruh yang menghancurkan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah pikiran kita sendiri, ya. Atau kita dikuasai oleh kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri mengakibatkan kesetiaan itu bisa luntur, saudara yang kasih dalam Tuhan. Setia salah satu sifat orang kudus, kata Alkitab. Sebetulnya ada bisa menjadi sifat dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak pertahankan, kalau kita tidak membangunnya dengan baik, yang namanya setia kepada Tuhan, itu bisa hilang, saudara. Bisa dapat digusur oleh pengaruh-pengaruh dunia. Ini sifat setia ini sangat-sangat bisa menempel dengan kita. Tapi terkadang waktu yang menentukan, waktu yang akan berjalan yang bisa menguji semuanya ini. Banyak orang Kristen hari-hari ini berkata, saya percaya akan Tuhan. Saya akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi belum tentu jika dia mengalami ujian, dia mengalami tantangan, dia mau tetap setia dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman yang ada pada kita harus diuji. Apakah benar-benar dan sungguh-sungguh kita mau setia kepada Tuhan di dalam beriman kepada Tuhan. Tidak sedikit hari-hari ini banyak orang berguguran. Imannya berguguran. Kenapa? Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak mau menjalankan lagi apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Di dunia ini kita lihat dan kita sering menemukan orang yang baik. Ya, bahkan kita pun juga ingin berbuat baik. Tapi itu tidak menjadi sebuah kekuatan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita orang baik, tapi tidak menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Terkadang kebaikan kita yang kita lakukan bukan Tuhan yang kita tonjolkan. Bukan Tuhan yang kita muliakan dalam kebaikan kita. Tapi kitalah yang terkadang kita pamer bahwa saya bisa melakukan kebaikan. Nah, ini tanda bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu mulai luntur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kalau kita mau setia kepada Tuhan, tunjukkanlah kesetiaan itu dengan 100%. Hanya kepada Tuhan kita melakukan semua perbuatan-perbuatan baik. Semua perbuatan yang memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 5 dikatakan,
Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kesetiaan itu seperti ikat pinggang. Artinya tetap mengikat dalam hidup kita. Tetap ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak boleh lepas yang namanya setia kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah disebut dunia orang baik, tapi kalau kita tidak memiliki kesetiaan, itu semua adalah sia-sia adanya. Karena Tuhan menilai bukan hanya kebaikan saja, tapi Tuhan menilai tingkat kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak orang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara menunjukkan bahwa dia seperti orang yang baik, dia mampu melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu kesetiaannya kepada Tuhan itu benar-benar ada dan 100%. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita belajar di sini bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat setiap langkah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan karena badai sedikit, jangan karena persoalan sedikit, jangan karena hal-hal yang menghambat sedikit perjalanan iman kita, kita mulai mundur, kita mulai jauh dari Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan sikap-sikap manusia yang begitu banyak mencari-cari alasan untuk melunturkan kesetiaannya kepada Tuhan, untuk membuat kesetiaannya dan melupakan Tuhan. Banyak orang mulai melakukan ini. Dan ingat, Tuhan punya hak untuk membalasnya. Orang yang berbuat baik dan setia kepada Tuhan, dia akan membalaskannya dengan kebaikan. Dia akan membalaskannya dengan mujizat. Dia akan membalaskannya dengan luar biasa keajaiban terjadi dalam kehidupan setiap orang yang setia kepada Tuhan. Tapi orang yang mundur, orang yang tidak setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka murka Tuhan akan ada dalam setiap pintu-pintu langkah hidupnya. Oleh sebab itu saya mau katakan, mari sebagai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Toh apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu semua pemberian Tuhan. Baik nafas kita, maupun keberadaan kita hari ini, jika kita sehat, itu semua karena kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Coba kita mengalami namanya sakit. Coba kita mengalami sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa berdaya apalagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah barang tentu kita akan mengalami banyak tekanan dalam pikiran, perasaan, hati kita semua. Oleh sebab itu biar kita tetap setia kepada Tuhan. Lakukanlah sesuatu buat Tuhan, yaitu kita datang memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan berkat persembahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan gerakkan di dalam hatimu untuk menunjukkan bahwa engkau benar-benar setia kepada Tuhan, setia sampai mati, sampai Tuhan datang kita tetap setia. Karena Tuhan sampai hari ini tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Jangan mundur, tetap lanjutkan imanmu, tetap berharap bersandar kepada Tuhan, karena orang yang setia sangat dihargai oleh Tuhan. Orang yang setia sangat diperhatikan oleh Tuhan, karena dengan kesetiaan itu kita dapat memperkuat iman kita, dapat memperteguh kekuatan pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, jika saudara sedang mengalami masalah persoalan hidup, mari kembali setia kepada Tuhan. Mari jangan kita mencari alasan-alasan yang justru bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan. Tuhan sangat tidak suka. Belajarlah kepada Ayub. Ayub walaupun begitu banyak penderitaan yang dia sudah alami, harta, kekayaan, anak, istri tinggalkan dia, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat yang hilang dalam kehidupannya itu berlipat-lipat kali ganda.
Saudara, tentu kita ingin semua terjadi dalam hidup kita, yaitu di mana Tuhan akan memberkati kita ketika kita tetap setia sampai kita akhir di dalam dunia ini. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini. Biarlah itu membawa kami benar-benar dan sungguh-sungguh lebih setia kepada Tuhan. Baik sidang jemaat, GPKD, jemaat eklesia maupun para pendengar renungan firman Tuhan ini. Tuhan sertailah mereka. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup, bahkan yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dengan kasih karunia yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin, kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu pendengar renungan firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kasih anugerah dan perlindungan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.